gue lihat di ujung deket sawahnya itu kayak ada putih-putih panjang, kayak Putih-putih panjang. kayak apa ya, kayak orang pocong gitu lagi berdiri di situ. Halo, dan selamat semuanya, selamat datang di channel gua Hororia is back. Dan ketemu bareng gua lagi Fikri. Dan kali ini di video gua kali ini gua bakalan kembali mengisi konten Hororia Experience. Nah, kali ini gua kedatangan lagi gue staff berbeda. Dan ini tuh adalah teman gua yaitu Yaspa. Gua kenalan dulu nih, siapa namanya? Yaspa. Yo, kenalin nama gue ya cuy. Nama gue Yaspa, biasa dipanggil Lawong. Pengajar Lawong. Jadi ini tuh teman tongkrongan gua teman tongkrongan gua. Jadi Yaspa ini kali ini bakal cerita pengalaman horor masa kecilnya cuy. Nah, bagaimana cerita horor pengalaman kecilnya? Langsung aja kita simak dari Yaspa ini cuy. Gimana nih cuy? Nah, ini kan gua pernah denger nih katanya lu punya pengalaman horor nih cuy. Pengalaman horor seperti apa sih yang lu pernah alami waktu lu kecil gitu cuy? Coba lu bisa ceritain. Gue ceritain dari awal dulu kali ya. Iya, dari awal. Ya kan bisa dibilang gue tuh dari dulu emang takut banget gitu sama yang namanya hantu, kegelapan gitu, sampai trauma sampai sekarang sebenarnya meh. Oke. Ya di situ tuh kayak gimana ya? Karena pergaulan gue juga yang ngebahasnya hantu mulu, jadi kedoktrin gue nya gitu pas kecil. Nah, di situ dimulai tuh. Jadi karena gue kedoktrin juga, jadi kayak muncul penampakan yang bikin gue keinget terus gitu. Jadi lu kesuges gitu cuy. Nah, kesuges jadi muncul dan kayaknya emang bener gitu ke gue nih. Oke. Nah, gitu dimulai dari pas gue kecil. Gue tuh kan bisa dibilang kalau malam-malam gitu ya, sekitar kelas 3 SD, gue tuh malam sering ke warung depan nih. Nah, kan gue tuh buat jalan ke warung tuh jalan gang gitu. Iya. Luas itu kan. Lu SD udah ke warung? Malam-malam? Iya, gue SD beda. Edan. Nah, di jalan itu, di situ tuh sepi banget. Udah bisa dibilang kan dulunya tempat itu tuh sawah. Oke. Sawah, jadi perumahan yang isinya cuma pemancingan doang. Jadi pemancingan ada 3 biji, sama pemancingan di dekat rumah itu, udah itu doang. Nah, jadi benar-benar pure kosong. Kalau malam tuh sampai suara jangkrik tuh kerasa keras banget gitu. Saking sepinya di situ. Saking sepinya. Nah, di situ kan gue biasa jalan, lumayan panjang tuh gue perjalanan ke depan. Ke jalan gede biasa, jalan gedenya. Nah, udah balik ke warung. Gue ke warung sekitar jam 10-11-an. Nah, pas gue balik lagi, nah di situ kan sepi. Di ujung jalan ke dekat rumah gue tuh ujungnya sawah. Iya. Nah, di situ tuh kayak gelap banget. Di situ gue langsung, yang biasanya nih ya, gue tuh biasa aja sebenarnya kalau lewat situ, cuman nggak pernah gue lihat aja gitu. Tapi di pas hari itu entah kenapa di depan gue tuh gue kayak ngerasa ada sesuatu gitu. Nah, di situ teh kayak ada apa sih, kayak pingin ngeliat banget gitu di situ ada apa. Nah, pas gue jalan dikit-dikit, gue lihat di ujung deket sawahnya itu kayak ada putih-putih panjang. Kayak putih-putih panjang kayak apa ya, kayak orang pocong gitu lagi berdiri di situ, kayak gini aja diem di ujung jalan itu, di ujung banget, di ujung deket sawahnya. Itu tuh buntu ya, emang buntu di situ ya, buntu terus tempatnya luas. Nah, jadi makanya gue di situ tuh anjing itu apa, gue langsung positif mungkin kain. Tapi kok kain pas gue jalan lagi kok kayak mirip pocong beneran gitu. Nah, di situ gue mulai wah anjing nggak bener. Gue langsung lari masuk rumah. Nah, di deket pas gue mau masuk rumah itu, bulu kuduk gue di daerah sini ya, di depan sini kayak merinding banget gitu, kayak naik banget. Jadi cuma sebelah aja segini doang. Yang di pas kan gue belok dulu ke sini. Nah, di daerah sini nih si tempatnya. Nah, di sini langsung tiba-tiba merinding. Gue langsung anjing parah. Wah, langsung gue gemetar, gimana buka pintu. Wah, langsung gue selimutan, itu langsung apa itu? Gue nggak kayak gimana? Kayak bisa pas gitu merindingnya tuh pas di arah si pocong itu, si pocong putih itu. Nah, makanya situ gue kayak di situ mulailah gue trauma, kayak makin takut lah. Itu tuh hari pertama, maksudnya itu waktu pertama kali lu ketemu hantu? Pertama kali gue ketemu hal-hal gitu semenjak gue diomongin
cerita-cerita hantu gitu kan. Tadi itu pertama kali gue bener-bener ngerasain yang namanya merinding sama wah pokoknya kacau banget lah situ. Gue kayak trauma banget gitu, kayak keluar sendirian. Gue semenjak itu jadi gak berani lagi. Oke, berarti lu karena takut itu jadi gak berani lagi sumpah. Gue di situ kayak ini ya sampai kalau gue setelah saat itu ya gue nggak pernah lagi keluar kecuali ditemenin sama ibu gue. Ya gue minta ibu gue keluar ngeliatin gue di jalan. Serius Anjir. Itu saking takutnya gue, soalnya kayak kalau muncul lagi kan gak lucu gitu. Iya. Takutnya kenapa gitu. Soalnya itu dari itu emang lampu tuh waktu itu masih dikit ya lampu. Wah bukan dikit lagi, nggak ada sih. Nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada. Bahkan rumah gue aja depannya nggak ada penerangan. Serius itu. Jadi kayak gelap gitu, kayak gelap gulita gitu. Soalnya dulu itu kan kayak tempat gue tuh masih disebut terpencil banget gitu. Oh iya. Karena emang kan masih banyak sawah, belum ada perumahan, belum jadi jalan utama. Sekarang Cincin gitu. Iya. Nah itulah awal mula bisa dibilang gue jadi parnoan gitu sama tempat gelap, sama tempat luas juga. Oh berarti ujungnya itu kayak lapangan gitu mungkin ya? Nah, kayak gimana aja, sawah kan luas banget tuh. Tadi luas banget di sebelum sawah itu. Nah sebelum sawah itu ada di situ. Nah, makanya gue jadi pas di tengah-tengah jalan itu. Bukan di tengah, di pinggir. Di pinggir rumput-rumput. Nah kayak sembunyi gitu dia. Oh kayak ini sembunyi. Kayak dia dari sembunyi dari pinggir gitu di ngeliatin gini. Anjing berani bangsat. Sumpah gue di situ. Wah anjing berani bangsat. Nah disitulah awal mula gue lah. Terus bagus. Nah di situ mungkin di situ gue belum ketemu hal-hal kayak gitu lagi ya, soalnya gue main aman lah, kayak minta temenin sama gue malam-malam keluar, kalau nggak ditemenin nggak akan keluar, gue takut. Nah di situ mulai berjalan lah waktu, gue jadi ada trauma nih di hati. Nah di situ mulai saat itu juga sebenarnya di situ aman rumah gue juga, di semenjak saat itu gue nggak ngerasa ada apa-apa di rumah gue. Tapi nah di pas kelas gue sekitar kelas 5 atau 6 SD gitu ya, gue di rumah gue tuh mulai ada hal-hal yang janggal banget gitu. Oke, contoh. Gue juga nggak tahu kenapa harus pas kelas 5 atau pas kelas 5 sampai 6 itu kenapa bisa ada. Tapi kayaknya soalnya pas itu kayak gimana ya? Kayak di situ ada pembangunan. Oh, ada pembangunan rumah gitu. Kayak mau ngebangun rumah, si rumput di deket yang gue lihat pocong itu dibabat. Oh, jadi kosong. Jadi dibabat dulu, kayak mau bangun pemancingan baru di situ. Oke. Nah, disitulah yang gue paling ngerasain tuh, gue kan di rumah nih ya. Di di samping rumah gue tuh di ruang tamunya petak luas nih, kotak gede. Nah, di sampingnya gue simpan PC komputer gitu buat main game. Nah, gue tuh kan kecanduan game pas itu kan ya. Jadi gue main game sampai malam, sampai seluruh keluarga gue tidur. Nah, di situ gue mulai ngerasain sesuatu yang aneh lagi, janggal lagi. Itu kira-kira jam berapa waktu itu? Kalau kira-kira jam 11-an, 11.10-an. Berarti hampir tengah malam. Hampir tengah malam. Di situ posisi semua udah tidur. Cuma gue doang yang main komputer di situ. Oke, terus? Nah, di situ gue lagi main Resident Evil pula anjing. Main game horor pula ya. Main game horor pula, gue udah kayak uji nyali gitu. Nah, gue di situ sebenarnya gue saking keasikannya main, gue nggak tahu itu udah pada tidur. Gue tuh kan karena trauma yang pas kelas 3 gue itu gak berani main komputer sendirian lagi di situ juga, karena udah takut sendiri gitu. Nah tapi karena gue keasikan main Resident Evil, nah di situ tahu-tahu ternyata udah pada tidur, semua. Nah di situ gue kayak pas nyadar orang-orang mau tidur, mau takut tapi rame, seru ini gamenya gitu. Pingin gue lanjutin. Karena lu udah kagok main sih. Udah kagok, dikit lagi gue lawan bos itu, masih ingat gue itu. Oke. Nah di situ gue ya udahlah, udah amat lah, kayaknya mah nggak apa-apa, udah lama ini traumanya, kayaknya mah aman lah. Nah disitulah gue kayak pas lagi main ya, gue kayak ngerasa bulu kuduk gue di belakang tuh suka merinding. Jadi hampir tiap 10 detik atau 15 detik bulu kuduk gue tuh kayak merinding selewat gitu, ser gitu kan. Anjing. Ada apa ini? Gue lihat ke belakang, kosong kan. Gue lihat ke belakang kosong di situ. Pas kayaknya nggak apa-apa lah, gue main lagi. Beberapa lama lewat lagi. Gue mulai gak enak nih perasaan. Wah, apa nih? Gue tengok lagi ke belakang, masih aman sih. Gue main lagi, lewat lagi. Wah, ini udah nggak usah ditanggepin lah kata gue tuh. Okay. Nah, pas gue main tiba-tiba
hordeng kan di belakang gue tuh ada hordeng buat ke kamar tuh ya. Nah hordengnya tuh kayak ketiup angin. Kayak nah di situ gue langsung anjing, angin dari mana? Sedangkan gini ya, rumah gue itu kayak tertutup banget. Jadi kayak sepetak kotak, nggak ada ventilasi sama sekali. Ventilasi pun ada di jendela, cuman ditutup rapat, bener rapat banget itu. Jadi gue aja nggak kerasa kayak ada udara gitu. Jadi intinya ventilasi itu dikit lah ya? Dikit banget di situ. Oke. Gue nggak ngerasa ada udara apapun, tiba-tiba di situ. Anjing. Di situ anjing. Semua lagi tidur, itu gimana ceritanya? Hordeng bisa tiba-tiba ngibas gitu. Gue langsung mulai gak enak. Tapi di situ bodohnya gue paksain lagi karena gue nganggapnya mungkin apalah ada yang tikus lewat gitu, jadi kegipas atau gimana. Tadi situ kayak di situ mulai pas gue main nggak lama 5 menitan ya di situ tiba-tiba ada barang jatuh, ada suara bruk di dekat hordeng itu. Oh iya. Kan di situ kayak di dekat hordeng itu ada barang-barang gitu, tiba-tiba bruk. Nah di situ gue langsung ini nggak mungkin kebetulan lagi gitu. Udah kayak ada yang niat ngeganggu gitu. Iya. Soalnya bener-bener itu tidur semua gitu. Terus nggak ada suara tikus atau rumah gue itu aman dari tikus gitu. Alhamdulillah pas itu. Tapi tiba-tiba ada suara bruk gitu. Kayak gue pikir anjing nggak mungkin ada yang kayak gitu gitu kan. Udah gue langsung di situ. Udah langsung deg-degan lagi gemetar gue disitu, matiin PC, bodo amat, belum bisa anjing ke kamar tidur gue langsung. Udah bodo amat, gak tahu gak lihat gue di situ. Dari situ sumpah kayak gimana ya, kayak trauma gue yang asalnya udah naik kan pas kelas 3 itu udah mulai turun pas kelas 5 kelas 6 itu naik lagi. Wah malah tembus itu. tapi memang kalau bisa dibilang ini gue juga punya cerita. Emang kalau kita sendirian di rumah, maksudnya lagi malam-malam, tengah malam gitu ya cuy, terus keadaan semua orang rumah udah tidur ya, cuma kita doang yang masih siaga nih, kita masih bangun nih, biasanya suka terjadi hal-hal yang aneh cuy. Nah itu soalnya gue punya pengalaman juga nih, gue dikit cerita dikit. Jadi waktu itu gue tengah malam nih cuy, gue tengah malam, nah gue tuh lagi gadang nih cuy, karena ada kerjaan gitu kan. Nah gue ada kerjaan gitu, habis itu kan karena tengah malam nih gue butuh kopi ya, biar tetap terjaga itu mata. Gue turun ke bawah, set. Nah posisi itu gue ke dapur. Nah posisi dapur gue tuh di belakang tuh gudang cuy, pintu gudang gitu. Nah gitu, pas lagi gue bikin kopi, waktu itu gue inget banget, kalau salah gue itu jam 2 pagi gitu cuy ya, jam 2 pagi. Gue bikin kopi, set. Waktu gue bikin kopi, tek. Di belakang tuh ada pintu gudang. Itu selalu gue kunci cuy. Itu saya gue kunci, pasti kunci. Soalnya itu emang jangan dibuka. Nah itu gue inget itu selalu dikunci. Pas gue bikin kopi, tek. Anjing. Bangsat, gue pikir itu kenapa bisa buka sendiri, bangsat. Goblok. Udah kayak ada yang buka kuncinya gitu ya. Sumpah cuy, pas gue lihat, kok nggak dikunci cok. Makanya tuh, di situ gue udah nggak peduli. Gue langsung tutup pintunya. Gue bawa kopi, gue langsung ke atas, gue langsung tidur anjing. Kerjaan gue tunda besok cuy, serius anjing, sumpah itu takut banget, bangsat. Tapi itu memang bener cuk. Coba lu, cuy, ini kalau malam lu sendirian, maksudnya kadang semua orang udah tidur, lu masih bangun di tengah malam atau dini hari, itu suka aja ada hal-hal yang aneh, sumpah anjing. Hampir pasti gitu ya. Itu pasti ada satu kejadian aja yang bener. Walaupun memang cuma sekedar kayak gangguan kayak barang-barang atau benda-benda yang digerakin kayak pintu gua tuh, anjing itu udah bener-bener cukup merinding sih bangsat. Pasti kan. Sumpah apa kalau lihat hantu anjing tengah malam, wah gila sih. Gila. Terus gimana tuh abis lu pengalaman, maksudnya lu pas setelah berikutnya gimana? Selalu mendengar barang jatuh. Barang jatuh. Ya kan gue udah cerita tadi, gue langsung ke kamar tidur, bodo amat, gue gak save gitu ya. Nah di situ gue nggak mau ngulang kesalahan lagi yang kayak kemarin dengan bodo amat kayak gitu. Gue udah nggak akan main PC kalau udah pada tidur. Orang rumah tidur, gue juga tidur. Main aman lagi gue. Udah gak mau lagi kayak gitu, soalnya bener-bener kayak gimana anjing, bulu kuduk merinding itu udah luar biasa. Wah traumanya tuh. Iya dan terima kasih. Gak mau gitu lagi lah. Nah di situ karena gue main aman terus ya, nggak pernah berhubungan sama malam-malam lagi, kecuali sama ditemenin lah ya. Nah gue di situ udah mulai aman lah, alhamdulillah. Gue nggak pernah ngelihat penampakan atau kejadian gitu lagi.
Nah, tapi gue mulai ngalamin kejadian baru lagi nih. Jadi kayak apa ya, orang biasa sebut tuh kayak ketindihan lah ya. Ketindihan. Okay. Nah, gue tuh sekitar kelas 9 SMP lah ya, kelas 9 SMP. Mulai pubertas lah biasa. Yeah. Nah, gue tuh gimana ya, kayak sering udah gak mikirin hal-hal kayak hantu-hantu gitu lagi kan ya. Tapi gue mulai tertarik ke hal-hal mistis juga di situ. Sebenarnya sebelum gue ngalamin ketindihan itu, gue sempet baca kayak Jessica Method, lu tau nggak? Nggak tahu. Jessica Method kayak buat masuk ke alam sadar, terus buat kita tuh kayak berselancar di alam bawah sadar gitu. Kayak kita tuh bisa keliling dunia, keliling tempat, tapi roh kita doang. Tubuh kita tidur di situ. Oke. Nah kayak gitu. Itu sempat baca, sempat coba, tapi ya gak berani, gak jadi. Oh itu gue pernah denger tuh namanya, ada tuh nama istilahnya, aduh gue lupa. Istilahnya apa ya? Gue lupa namanya, aduh. Itu gue sempat, gue lupa namanya, aduh apa ya namanya, gue lupa sumpah. Pokoknya berhubungan dengan mimpi. Iya itu tahu yang roh kita keliling dunia kan gitu. Bisa kemana-mana. Ya tahu. Itu. Gue tuh di sana mempelajari kayak gitulah, tapi gue gak berani coba lah, jelas mana berani gue. Takutnya nggak balik lagi. Takut, itu. Emang itu yang kembali kan gak lucu kan? Iya itu memang. Nah di situ kan, gue tuh kayak jeda sekitar sebulan atau sebulan beberapa minggu gitu ya. Gue tuh seperti biasa tidur, seperti hari-hari biasa lah. Gue lagi tidur nih ya, malam ini posisinya malam. Ini pertama kali nih gue ngalamin kayak ketindihan gitu. Gue langsung kan di situ tidur, tiba-tiba nggak tahu tengah malam nggak tahu kapan juga ya gitu ya. Tiba-tiba gue tuh bangun, ngadep ke tembok kayak gimana aja, gue tidur tapi ngelihat doang gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh jadi lu kaku gitu? Jadi kaku, ngeliat aja gini, diam terus gitu aja. Tapi lu kalian tidur? Itu nggak tahu tuh. Gue nggak tahu keadaan tidur atau gimana, tapi gue kaku aja ngeliat gitu. Gue juga bingung itu tidur atau bukan sih. Nah itu kan soalnya gue pertama kali. Nah di situ gue mulai diamin aja gimana ya. Tapi gue bingung cara lepasnya gimana. Soalnya nih ya, yang bikin sebenarnya gue nggak terlalu masalah sih, cuma tidur gitu kaku kayak kecapean lah mungkin. Tapi yang bikin aneh di daerah kanan gue yang nggak bisa kelihatan dari gue nih ya, kayak gue ngeliat sini, di sini nih. Sekitar di situ. Iya ujung mata ya. Kayak nggak kelihatan nih sama gue, tapi ada di sebelah gue kayak ada hawa-hawa keberadaan gitu. Lu tau nggak sih kayak ada orang di sebelah lu tapi lu nggak di luar jangkauan lu. Iya ngerti. Pasti kan ada hawanya ya. Nah gue di situ ada hawanya, langsung panik mode on lah di situ. Langsung gue makin berusaha gerak, gue malah jadi makin berat. Makin berat, malah panik sendiri. Iya. Nah di situ gue langsung istighfar, astagfirullah. Tahu-tahu udah gitu nggak tahu gimana tiba-tiba gue udah bangun aja. Tapi pas gue bangun ya, benar-benar tengah malam, gue di posisi yang tadi lagi kaku. Masih ingat gue kan posisi kaku gue pas ketindihan ngeliat sini. Pas gue bangun gue gini, masih tetap gini. Serius. Nah jadi gue langsung mikir kan situ, itu mimpi apa bukan sih? Jadi lu bangun dengan keadaan yang sama? Keadaan yang sama yang pas ketindihan tadi. Gue bingung, ini tadi mimpi bukan sih, kok gue masih sama gini posisinya. Gue langsung overthinking kan kemana-mana, ini gimana. Gue tadi situ gue nggak terlalu ambil pusing, gue langsung makin belajar lagi ke Jessica Method itu kenapa bisa. Nah ada istilahnya yang itu tadi yang gue lupa, pokoknya itu teh sebenarnya tahap dimana katanya mah yang seingat gue itu tahap dimana kita masuk ke alam bawah sadar kita. Nah di situ ada tahap keberapa gitu gue nggak tahu. Tadi situ pokoknya katanya itu tahap keberapa buat ke alam bawah sadar. Nah gue juga merinding sebenarnya di situ. Kayak gimana soalnya gue gak niat buat nyobain Jessica Method itu, tapi tiba-tiba udah ada di tahapnya gitu. Jadi tanpa disadari lu sedang melakukan itu. Sedang melakukan itu. Nah itu cuman awal-awal nih. Nah mulai dari situ tuh gue kan mulai belajar lagi dari Jessica Method. Itu bisa disebut itu awalannya dari awalan dari ketindihan yang beruntun gitu. Gue di situ banyak banget. Jadi itu adalah awalan permulaan lu bakal ketindihan terus menerus. Tadi situ awalannya. Asli sumpah. Damn. Nah di situ ya awalannya gue cerita yang paling chaosnya aja. Nah di situ ada nih ya, gue tuh sering ngalamin ketindihan, kejadiannya sama gitu-gitu terus. Jadi sama yang tadi awal tadi. Jadi lu sama
Yang tadi juga sama kejadiannya kayak gitu aja terus. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Itu lu maksudnya itu lu alami berapa lama itu? Berapa lama? Kalau bisa disebut kelas 9 sampai kelas 10 setahun lah. Setahun lu kayak gitu terus? Asli, setahun. Gila sih anjing. Kayak gimana? Tapi nggak setiap hari juga sih ya. Kalau setiap hari gue stres sih. Depresi bundir gue adanya. Ya ada jeda sekitar 3 hari kadang atau seminggu, 2 minggu. Jadi nggak tahu tergantung apa juga sih. Pokoknya sok tiba-tiba muncul aja gitu. Nah di situ gue biasalah ngalamin kejadian-kejadian gitu sama. Jadi hampir biasa lah bisa disebut gue. Jadi lu udah terbiasa, saking biasanya lu biasa aja gitu. Jadi kayak udah ini ketindihan. Gue diam aja, gue kayak gimana ya, mulai menganalisa lagi kayak pingin tetap gimana sih gue caranya tetap tenang tapi di kondisi gitu. Nah jadi gue tetap tenang tapi tetap aja gue nggak bisa tenang karena suatu kehadiran di sisi gue itu. Oke, jadi lu panik karena ada sosok di pinggir lu. Pokoknya gue sebenarnya pas awal ketindihan tenang. Pas udah ngerasa hawa keberadaan di pinggir gue itu langsung astagfirullah gitu lagi gue. Iya, ngerti. Ya, jadi gitu terus ya. Jadi ngalanginya kayak ibarat kayak gitu-gitulah biasanya. Tapi yang lu tahu ya atau lu yang sempat lu lihat di ujung mata lu, sosok apa yang lu lihat? Enggak ada sosoknya asli. Jadi di ujung mata gue mata tuh kayak bener-bener fokus tembok doang. Jadi fokus banget ke tembok sampai sisinya aja gue nggak fokus kayak di meja gue ada apa, di ini ada apa. Pokoknya kayak ada keberadaan aja gitu sampai ada bayangannya mah. I see. Jadi lu lihat lu tetap lihat ke atas tapi lu tahu di sini ada orang gitu, ada sosok gitu. Ada sosok gitu. Dan bayangannya pun ada. Ada tapi sedikit banget di situ. Kayak bayangannya kayak samar-samar. Gue juga nggak tahu apa itu bayangannya atau bukan. Nah, tapi itu baru awalannya. Nah, di sini muncul yang chaosnya. Gue tuh kan bisa sebut rombak tempat tidur lah. Nah, gue pindah tempat tidur. Jadi samping ke sini. Terus rada masih di ruang tamu itu sih ya. Gue kan tidur di ruang tamu. Curhat dikit lah. Oke. Nah, di situ gimana? Pas awalan gue pindah tempat tidur, biasa ada jeda beberapa lama lah gitu ya. Nah di situ tuh kayak apa ya? Di situ tuh kayak gua tuh mulai bisa disebut apa ya? Bandel gitu ya. Bandel. Nah jadi gue banyak ngelakuin yang ya gitulah. Nah di situ pas malamnya abis gue ngelakuin kebandelan gue biasalah hal kecil doang. Nah di situ mulai apa ya? Gue tidur kayak lumayan capek gitu. Pas gue tidur kan ngadep ke samping kanan ya. Kanan nih, ke samping kanan. Gue tidur biasa di siang hari itu. Siang hari cuy. Karena gue nggak tahu gimana. Pokoknya rumah gue kosong. Gue lupa lagi ya. Pokoknya rumah gue kosong sana. Gue siang-siang tuh tidur ngadep ke kanan karena capek atau ke arah tembok. Ke arah tembok. Ke tembok. Nah di situ gue ngalamin lagi kan kayak seperti biasa lah. Ketindihan gitu. Gue bangun. Tapi sekarang feel-nya suasananya beda. Karena gue pas bangun ngadepnya ke tembok yang kanan. Dengan posisi miring gitu tidurnya. Nah, mulai ada feel beda gitu sih. Nah, di sini yang bikin gue rada parno di sini nih. Soalnya bener-bener kayak makin chaos. Di situ kan gue biasalah ngadep ke kanan tidur. Seperti biasa, gue ketindihan, ngadep fokus terus. Nah, di sini hawa keberadaan itu pindah jadi ke belakang gue, di samping kiri gue. Di samping kiri lu? Jadi samping kiri gue. Tapi di sini bedanya bayangannya bener-bener kelihatan jelas kayak ada gue kan ngadep gini, ada bayangannya di perut gua gitu. Serius anjing? Sumpah itu gua. Jadi bener-bener lo lihat di sini ya? Di sini kayak ada bayangan gitu kan. Kalau orang berdiri kan pasti ada bayangan lurus. Iya, jadi di sini ada bayangan ngelewat. Tapi bedanya yang gue bikin aneh, bayangan lurusnya tuh kayak lurus banget, kayak bukan bayangan orang gitu. Kayak lurus kayak bayangan tiang gitu. Kayak bayangan tiang tapi tebal. Rada tebal dikit. Oke. Tapi di atasnya tuh rada belum-belubang kayak gini nih. Kayak melengkung gitu, Ben. I see. Nah, kayak gitu di situ. Di situ gue mulai wah itu paniknya. Wah, bukan main sih. Gue gimana caranya? Lu gimana? Nah, di situ karena gue mungkin disebut lagi jauh dari Allah ya. Jadi gue gak ucap istighfar kayak gitu. Jadi terus? Gue panik doang. Gimana? Malah bayangannya tuh kayak semakin kuat gini keberadaan awalnya sampai ini gue merinding. Sumpah. Gue lagi ketindihan asli itu merinding ini gue. Merinding banget kayak mulai itu merindingnya tuh kayak gimana ya?
di sini nih, mulai dari sini naik, mulai meluas sampai badan gue merinding semua. Seluruh badan bener merinding. Itu seluruh badan benar-benar merinding banget. Itu gue kayak kedinginan aja, lu ngegigil kayak rasa dinginnya tuh kayak gitu banget. Kayak ada hawa-hawa dingin gitu di situ. Gue merinding banget, gue bingung gimana gue bingung terus, tapi lama-lama gue nggak ngucap istighfar, pokoknya gue ngalamin situasi itu. Pokoknya nggak tahu berapa lama, tapi itu cukup lama menurut gue, cukup lama daripada ketindihan sebelumnya. Oh, jadi ini yang paling lama? Yang paling lama ini. Jadi gue ngalamin terus kayak situasi sama, gue panik lama, terus tiba-tiba hitam. Gue maksa kayak gerakin jari, lo tau nggak? Kalau ketindihan itu kebanyakan orang kan maksa gerakin jari. Nah, gue bijak coba gerakin jari, terus gak lama hitam lagi. Kayak gue pandangan hitam, kayak mimpi lagi gitu. Terus pas gue bangun, gue lagi gerakin jari gini-gini terus. Jadi terus lo sempat ngeblank gitu? Sempat ngeblank, tapi nggak tahu ngeblanknya tuh berapa lama. Pokoknya pas gue udah bangun lagi, udah sadar sepenuhnya. Pas gue bangun, masih biasa posisi ngadep ke kanan ya, ngadep tembok. Gue sambil gerak-gerakin jari. Yang tadi gue lakuin pas ketindihan tapi nggak bisa. Jadi lo masih kayak gini terus? Tapi pas ketindihan nggak bisa, nggak gerak itu jari gue. Soalnya gue maksa gerakan nggak bisa kan, kaku banget. Tapi pas gue bangun, gue maksa gerak, udah langsung gerak ini jadi. Tapi gitu terus, gerak terus. Gini terus? Saking gue maksa gerak tuh pas ketindihan, saking paniknya. Jadi pas bangun gue gini-gini terus. Gue gerak jadi gini nih. Anjing. Nah di situ gue langsung, itu gak lucu banget sih itu, sumpah. Kayak gimana ya? Itu hawa apaan coba? Itu gue soalnya itu kayak yang karena gue kan mulai terbiasa kan ketindihan itu. Gue tuh kayak hawa itu tuh gue anggap berarti mungkin hawa apalah itu mah gitu ya. Cuma ketakutan gue. Tapi pas yang ini muncul bayangannya, kayak ngasih tahu gue tuh ada gitu. Pas gue mau mulai gak percaya, jadi mulai pingin ngontrol biar gue gak panik pas ketindihan itu, tiba-tiba muncul ada bayangannya, jadi kayak ngasih tahu gue tuh ada, bukan apa-apa, asli ini mah gitu. Ngasih tahu gitu kan. Ngerti. Gue kayak aduh anjing. Udah nggak bisa banget gue di situ, nggak bisa banget tidur aja gue di situ, tidur aja sampai doa takut, jadi parno tidur gue di situ. Mau tidur aja gue nyalain TV, nyalain lagu, jadi pokoknya harus ada berisik ya, ada berisiknya. Nah, di situ gue jadi parno sama kesepian ya. Jadi kalau suatu tempat sepi, gue langsung jadi lu paling nggak bisa mas yang nuansa hening gitu. Hening, apalagi gue hening sendirian di tempat luas, udah hening gue. Dicampur trauma gue. Anjir, gila. Nah, di situ ya itu paling chaos-chaosnya sih ya. Sebenarnya gue abis itu masih ngalamin ketindihan lagi sih ya. Pas gue ngalamin, tapi ketindihannya udah hilang sih bayangan itunya. Jadi seperti biasa, tapi nggak ada lagi bayangan itunya. Tapi gue di situ mulai coba ngontrol lagi. Jadi kayak gue pingin coba gimana biar nggak panik. Terus ada hawanya, kan jadi kayak gue ketindihan nih. Terus langsung, gimana cara biar gak panik, tiba-tiba langsung muncul hawanya. Jadi pas gue mau gak panik tuh muncul hawanya. Muncul hawa kayak gitu. Gue langsung panik lagi gitu. Jadi pokoknya berulang gitu terus selama gue ngalamin ketindihan itu sampai hampir lulus SMP. Gue hampir lulus SMP, di situ gue ngalamin terus sampai di ujungnya yang hampir akhir itu gue hampir berhasil. Itu gue masih inget, gue hampir berhasil ngendalin, kayak udah ada hawanya, gue tetap jangan panik, santai. Meskipun ini kayak deg-degan, bukan deg-deg sih, nggak kerasa soalnya jantung gue kayak berguncang gitu dada gue gitu. Kayak gak bisa, takut tapi gue paksa santai. Tadi situ gue mulai blank, kerasa blank pandangannya, tapi dengan nuansa santai gitu, blanknya santai, mulai menghilang, semua pandangan gue mulai menghilang, terus mulai ganti pandangan. Jadi gue ganti pandangan, jadi kayak gimana ya? Yang asalnya gue ngadep ke tembok, gue jadi ngadep ke atas. Anjing. Asli gue itu ngadep ke atas, pas muncul lagi, gue lagi ngadep ke atas, lagi lihat jam, gue masih ingat itu jam sekitar setengah dua, jarum panjangnya tuh ke angka 6 lebih. Ya, ke angka 6 lebih. Terus pas gue diam, gue di posisi itu lumayan lama. Aduh gimana ini, jangan panik, santai dulu. Tapi di situ sayangnya gue gagal lagi karena ada hawa-hawa gitu, langsung bikin gue panik luar biasa. Dari situ langsung blank lagi. Gue blank lagi di situ. Kerasanya lama banget blanknya tuh. Tapi pas gue bangun jam setengah 2,
Anjing. Jam setengah 2 asli itu. Gue padahal blank, rasanya tuh lama banget gitu pas abis ketindihan itu ya. Kayak tidur gimana lah, kayak lama banget. Kayak gue tidur tuh lama banget, tapi pas gue bangun, aku masih setengah 2. Gue langsung disitu, anjing, ini gimana sih anjing? Udah kayak gak paham banget gue. Jadi lu kayak kerasa lama, tapi ternyata itu cuma bentar. Tapi cuma bentar banget gitu. Terus jamnya juga masih sama sesuai pas gue ketindihan. Yang gue bingung itu pas banget gitu. Jarum panjangnya, jarum merahnya itu jarum yang nunjukin detik. Gue nggak tahu sih, gak nyimak juga kan, lupa banget itu gue. Tapi yang jarum panjangnya gue ingat sama persis pas gue ketindihan. Shit. Tadi itu gue udah mulai gak ngerti, out of mind banget. Nah tapi alhamdulillahnya di situ kayak terakhir gue ngalamin kayak gitu. Kayak gimana ya? Gue tuh mulai di situ tuh kayak mulai kembali kepada jalan yang benar ya, pada Allah. Di situ mulai berdoa gimana cara lancar, mulai ibadah lah gitu ya. Di situ gue mulai tidur tuh benar-benar alhamdulillah kayak nyenyak banget. Udah jadi kan dulu mah gue parno tidur, wah imah gue harus siap sebelum tidur, biasanya gue siap-siap takutnya ketindihan atau gimana, siapin mental gitu. Sekarang mah gue tidur biasa, tidur nyantai, tahu-tahu aman, gak ada pikiran apa-apa, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi udah kayak apa ya, kayak semua trauma gue kayak ngelihat yang kayak gitu-gitu terus ketindihan, semua itu hilang pas gue kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes keren. Memang sebenarnya semua juga kembali kepada Tuhan masing-masing ya cuy. Karena tanpa kita bergantung kepada Tuhan ya, semua tidak akan terjadi dengan baik. Iya, betul sekali. Itu udah poin pentingnya tuh cuy. Makanya jangan lupa selalu berdoa. Kalau lo tidur jangan lupa berdoa. Jangan lupa. Kalau udah kejadian mah gak lucu loh. Iya. Itu memang. Itu udah kejadian mah kan jadi parno nanti kayak gue kan gak lucu gitu. Betul, makanya kalau makanya kan agama mengajarkan kalau kita mau tidur tuh ada doanya dulu. Berdoa. Terus jangan tidur sambil tengkurap atau ngadap ke bawah, harus ngadap ke kanan atau ke atas, itu sebaiknya. Iya, betul. Jadi agama ngajarin yang kayak gitu tuh bukan cuma asal-asalan aja. Ada artinya, ada maksudnya. Betul, gitu. Meskipun kita nggak tahu, tapi kalau kita ngelanggar itu, ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan lah. Gitu. Betul. Memang kalau ketindihan itu memang apa ya, nggak bisa kita duga-duga, nggak bisa kita prediksi kapan terjadi, karena gua pun juga pernah mengalami erep-erep, dia pun juga pernah mengalami erep-erep, ketindihan. Itu tuh bisa kapan sih terjadi. Makanya cuy, lu jangan lupa untuk berdoa biar lu selalu dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar lu itu terjaga gitu. Jadi lu tuh tidur terjaga, tidak ada gangguan syaitan, jadi lu tidur tetap aman gitu cuy. Itu sih poin pentingnya cuy. Nah itu dia. Oke, mungkin durasi gue cerita ini juga udah panjang, udah hampir setengah jam mungkin ya. Mungkin segitu aja video gue kali ini ya, edisi horror experience mengenai pengalaman erep-erep dan ketemu setan umur 3 SD. Gila sih cuy. Gua 3 SD belum ngerti apa-apa cuy. Sumpah, gua belum pernah ketemu hantu. Ini tapi udah 3 SD udah ketemu hantu. Wah, gila sih anjing. Beda-beda. Mungkin ada orang lain yang misalkan baru lahir langsung ketemu hantu gitu kan. Iya sih. Gak tahu juga. Iya sih memang. Tapi gua pribadi alhamdulillah gua kelas 3 SD gua belum pernah lihat hantu. Untungnya ya. Ini wah epic sih anjing, epic banget bangsa. Oke, mungkin segitu aja video gue ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga follow TikTok gue, follow Instagram gue, dan juga follow juga Instagramnya Yaspa. Bukan. Apa? @lawongonglongong. G-nya 5 ya. Pokoknya semuanya linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Oke, segitu aja video gue kali ini. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri, dan selamat malam. Good night. Bye-bye. Share.